Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, memahami konsep budaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rispa Puspasari, kelas 10 BDPS 3. Dalam bab 1 terdapat beberapa materi, yaitu definisi budaya, unsur-unsur budaya, ekspresi seni dalam budaya masyarakat, dan fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Poin pertama, definisi budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah budaya memiliki 4 pengertian, yakni pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Menurut Cicero, kebudayaan merupakan hasil pengolahan jiwa dan pemikiran manusia yang digunakan untuk mengembangkan masyarakat. Poin B, unsur-unsur budaya. Terdapat beberapa unsur-unsur budaya. Yang pertama yaitu sistem kepercayaan atau religi. Sistem kepercayaan atau religi merupakan hal yang disepakati oleh suatu masyarakat tertentu. Masyarakat yang menganut suatu sistem kepercayaan terikat pada aturan yang ada pada sistem kepercayaan tersebut. Diyakini bahwa pelanggaran terhadap aturan-aturan itu akan membawa kemalangan, baik bagi pihak yang melanggar maupun anggota masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Suatu masyarakat umumnya memiliki sistem pengetahuan yang disepakati dan dipahami oleh setiap anggota masyarakat. Contoh sistem pengetahuan yang disepakati oleh masyarakat adalah pengetahuan tentang tempat dan benda-benda yang ada di alam sekitar, seperti laut, gunung, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ada pula pengetahuan yang bersifat fisik, seperti pengetahuan tentang anggota tubuh dan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu sistem teknologi. Teknologi dapat dimaknai sebagai penemuan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Pada era prasejarah, teknologi berkembang sesuai 3 masa, yakni zaman batu, zaman perunggu, dan zaman logam. Yang keempat yaitu sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan yang banyak digunakan adalah sistem paguyuban dan patembayan. Sistem paguyuban menghubungkan anggota masyarakat dengan kesamaan latar belakang keluarga, suku bangsa, dan tempat tinggal. Sementara itu, patembayan menghubungkan anggota masyarakat dengan kesamaan kepentingan, misalnya hubungan yang terjadi antara pegawai dan pemimpin di tempat kerja. Yang kelima yaitu sistem ekonomi. Pada zaman dahulu, sistem ekonomi yang disepakati masyarakat adalah sistem barter atau tukar-menukar barang. Sistem barter digunakan karena belum ada sistem mata uang. Kondisi tersebut tentu berbeda dengan masyarakat masa kini yang memiliki banyak kemudahan dalam berinteraksi. Sistem ekonomi dalam budaya masyarakat tidak hanya berkisar pada mata uang, tetapi juga pasar. Yang keenam yaitu bahasa. Bahasa dapat disebut sebagai kunci kebudayaan karena menjadi alat komunikasi paling esensial bagi manusia. Tanpa adanya bahasa, manusia akan sulit berkomunikasi. Tanpa adanya komunikasi, suatu kebudayaan akan sulit tercipta. Bahasa di setiap negara umumnya terbagi menjadi 2, yakni bahasa nasional dan bahasa daerah. Setiap bahasa menjadi identitas masyarakat yang sulit dicari pembandingannya. Yang ketujuh yaitu kesenian. Kesenian merupakan salah satu unsur budaya yang paling digemari karena mengandung unsur-unsur keindahan dan membawa pengaruh bagi siapapun yang menghayatinya. Kesenian dan budaya adalah 2 hal yang sulit untuk dilepaskan. Bentuk-bentuk kesenian yang berkembang di masyarakat sangat beragam, mulai dari seni rupa, seni arsitektur, seni musik, seni tari, hingga seni pertunjukan. Poin ketiga, ekspresi seni dalam budaya masyarakat. Ekspresi seni merupakan bentuk pengungkapan diri seniman tanpa melibatkan sisi emosi orang lain. Ekspresi seni dalam budaya masyarakat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu seni sebagai media komunikasi. Seni media komunikasi banyak ditemukan dalam bentuk gambar atau lukisan. Contohnya lukisan purbakala berupa cap, tangan, atau gambar-gambar simbolik yang ditemukan di dalam dinding gua merupakan media komunikasi budaya masyarakat bersejarah. Yang kedua yaitu gambar sebagai salah satu media ekspresi. Kegiatan berkarya seni selalu diwarnai dengan imajinasi ekspresif dan daya kreasi yang selalu dominan.
Ekspresi seniman biasanya disalurkan lewat berbagai media kreasi, yaitu gambar. Menggambar merupakan kegiatan menuangkan persepsi visual ke dalam media gambar. Poin keempat, fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat, yaitu mempersatukan masyarakat. Budaya adalah suatu hal yang disepakati karena adanya kesamaan rasa dan pemikiran dari seluruh anggota masyarakat. Oleh sebab itu, budaya berfungsi sebagai pemersatu masyarakat karena hal-hal yang terkandung di dalamnya merupakan pengalaman hidup yang dialami oleh seluruh anggota masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Budaya sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dilihat dalam berbagai hal. Contohnya, manusia akan sulit berkomunikasi tanpa bahasa, padahal komunikasi adalah kebutuhan dasar yang menghubungkan manusia satu sama lain. Tanpa adanya bahasa, pesan yang hendak disampaikan seseorang akan sulit dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga yaitu mendorong perubahan dalam masyarakat. Budaya yang mendorong perubahan dalam masyarakat dapat terjadi dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, penerapan sistem mata uang menggeser sistem barter yang telah lebih dulu ada. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal mata uang diharuskan untuk mulai menggunakan mata uang. Dalam bidang transportasi, perkembangan teknologi membuat transportasi berbasis online semakin menjamur. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.